Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasanya, kita akan berdiskusi, berbincang, berdialog ya dengan tentu saja tokoh-tokoh yang sangat amat luar biasa, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia, dan topiknya adalah topik-topik seputar wawasan kebangsaan dan keagamaan yang ada di Indonesia. Kita tahu di Indonesia banyak sekali perbedaan, keberagaman, dan lain-lain sebagainya. Maka harapannya dari dialog ini, kita akan mampu menginternalisasikan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai toleransi kerukunan antar umat beragama. Tapi seperti biasa, sebelum saya memperkenalkan dengan siapa kita berbincang dan apa topiknya, saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan juga vaksin nih yang udah 3 kali ya. Kalau yang belum sama sekali harus divaksin. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita sudah bersama-sama dengan tokoh agama Islam yang luar biasa hebatnya gitu ya. Beliau adalah Gus Yunan Askaruzaman. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Suluk Pelintas Zaman. Assalamualaikum Gus Yunan. Waalaikumsalam. Sehat Gus ya? Alhamdulillah. Seger banget kayaknya Gus Yunan. Alhamdulillah. Nah, kita akan berbincang, Gus, kita akan berbincang seputar ini tema yang sangat amat menarik ya, yang sebetulnya seharusnya perwakilannya juga hadir nih Gus ya. Jadi kita akan mendiskusikan terkait dengan wanita karir dalam Islam. Kita tahu kan bahwa agak sedikit tabu jika membahas isu-isu perempuan nih Gus. Terutama kalau bicara karir gitu ya. Ada banyak ruang abu-abu yang orang gak banyak bahas tapi padahal krusial. Nah, kita akan bahas seputar tema itu. Tapi sebelum kita membahas dan masuk ke dalam tema diskusinya, mungkin teman-teman nih gak tahu Suluk Pelintas Zaman itu apa. Tugasnya sebagai pengasuh gitu ya, itu apa saja, kegiatannya apa saja. Mungkin bisa dikenalkan secara langsung dari Gus Yunan. Silakan Gus. Kita namai komunitas kita ini sebagai Suluk Pelintas Zaman. Suluk itu adalah sikap, mentality yang ingin kita gali, kita munculkan, kita lahirkan di komunitas kami. Pelintas zaman karena zaman itu adalah mengajarkan begitu banyak hal kepada kita, sejarah kemanusiaan dan sebagainya. Kita generasi penerus belajar, terus mengadopsi dan mengembangkan lebih jauh lagi hal-hal baik dari sejarah, dari tokoh-tokoh keagamaan, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara ya. Lalu juga mengantisipasi serta sebisa mungkin menghindari keburukan-keburukan yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan, baik kemanusiaan maupun terkait dengan kebangsaan dan kenegaraan ini. Jadi melintasi zaman agar bisa kita, kami bisa secara pribadi itu mengambil hal-hal yang baik serta belajar memprediksi hal-hal yang buruk sehingga bisa dihindari, sehingga keberadaan kami dan seluruh kawan-kawan Suluk Pelintas Zaman ini bisa senantiasa berkontribusi positif dalam kehidupannya dimanapun ia berada dan di lingkungan manapun ia berada, begitu. Jadi pengajian, kemudian kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dalam rangka kebermanfaatan itu bermanfaat ya, dilakukan ya dengan kita umpama yatim piatu, kemudian kita ada gerakan menanam pohon ya, dan itu kita bersinergi dengan pihak-pihak lain seperti di Alam Jabar itu ada komunitas anak muda, Alam Jabar namanya, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat. Nah itu
kita dengan mereka sudah menanam pohon dan akan kedepannya lebih baik lagi. Jadi memang bukan hanya pengajian dan ritual semata ya Gus Iya, ya. benar. Ada dampak kebermanfaatan yang Iya. dilakukan. Harus. Nah, Gus Yunan, kita akan berbincang nih seperti tadi saya katakan ya, bahwa tema kita ini kan wanita karir dalam Islam. Kita tahu bahwa ada macam persoalan lah, beragam macam persoalan kalau kita bicara perempuan dan Islam ini seolah-olah orang ragu untuk membicarakannya. Nah, kita akan bahas ya dalam seputar tema ini tentu di segmen berikutnya. Yeah. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Gus Yunan hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi sudah berkenalan secara singkat kita dengan Gus Yunan, aktivitasnya dan lain-lain sebagainya. Tentu kita masuk ke dalam topik yang akan kita diskusikan. Gus Yunan, setengah penduduk bumi ini perempuan, Lebih malah, bukan bahkan setengah melebihi. lagi. Iya. Dan setengahnya lagi dilahirkan dari perempuan. Dalam Islam pun ini kan luar biasa, derajat perempuan itu dimuliakan. Setelah Nabi Muhammad memperjuangkan ajaran Islam yang tadinya mungkin ya status derajat perempuan itu sama dengan binatang, mohon maaf ini ya, atau budak atau apapun itulah, sehingga Islam datang lalu memuliakan perempuan. Nah, terus berkembangnya zaman masih saja ada orang yang mengkotak-kotakan atau mendiskriminasikan bahwa perempuan itu ya derajatnya masih kurang lebih sama gitu ya, berbeda, sangat hierarkis sekali, sangat patriarkis sekali dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke persoalan, mengapa Islam sangat memuliakan perempuan, Gus? Entah dalam sejarahnya atau mungkin ternyata ada juga ajaran dalilnya yang memang perempuan itu luar biasa derajatnya dalam pandangan Islam. Silakan. Iya. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai desainer terbesar menjaga equilibrium kerajaannya ini, ciptaannya ini, dunia dan akhirat, sudah membagi, menata fungsi dan perannya masing-masing. Nah, terkait wanita ya, perempuan itu sejak zaman dulu kuranglah dihargai ya, sehingga kita dengar di zaman pra Nabi Muhammad SAW, kemudian lalu Nabi Muhammad mengenalkan tentang secara kemanusiaan pembebasan budak, ada hukuman-hukuman yang kifarat yang kafarah yang harus berupa membebaskan budak, sebagai bukti agama Islam ini adalah pro kepada kemanusiaan, pro kepada egalitarian ya, bahwa di hadapan Allah itu in akramakum indallah atqakum. Ukurannya adalah seberapa manfaat, seberapa takwa, lepas dari suku, bangsa, kemudian jenis kelamin, ya, pangkat dan jabatan. Nah, bahkan sampai-sampai pendekatan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran dinyatakan waja'alna likulli syai'in zaujain. Kami jadikan segala sesuatu itu berpasangan, Mas. Ya. Sehingga disebut maskulinitas dan feminis ini saling melengkapi ya, sesuai dengan bahasa Al-Quran, libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu, para istri adalah pakaian bagimu, engkau juga pakaian baginya, saling melengkapi, saling menutupi. Nah, kesadaran ketika satu sama lain antara jenis kelamin ini saling menghargai, saling melengkapi, tentu saja ini cara pandang yang sangat baik, sangat selaras ya,
membentuk harmonis. Tidak perlu di sana ada bahasa yang satu menguasai yang lain, kan tidak diinginkan sesungguhnya dalam agama. Seperti hadis Nabi bahwa al-mar'atu syaqiqur rijal, ya. Perempuan itu adalah saudara kandung bagi laki-laki. Oh, kebanyakan kan yang beredar itu ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Qawwamuna 'alan nisa. Iya, itu dalam hal kepemimpinan rumah tangga, ya. Oh. Nah, istilahnya kalau dalam rumah tangga itu supir lah ya. Ada yang nyupir, ada yang navigator gitu. Iya. Ada yang nemenin. Kadang Ngelihat maps dua biasanya perempuan. dua peran itu tidak bisa dipegang oleh satu orang kan pada saat bersamaan, sehingga itu tadi bahasanya saling mengisi, Mas, saling mengisi. Tanpa pria juga tidak mungkin, tanpa tanpa wanita juga tidak mungkin. Ada yang nyetir, ada yang navigasi, baca Iya. maps. Jadi biasanya perempuan Teman nggak bisa baca web, iya, malah kesasar-sasar apalagi kalau mapnya bolak-balik gitu ya. Nah, sangat memuliakan perempuan, tentu saja bertahap ya, kebertahapan, sebagaimana syariat Islam lainnya dalam sholat bertahap. Awalnya para sahabat belum bisa sampai akhirnya terbentuk khusyuk. Semuanya bertahap, sebagaimana juga Sayyidina Umar menyatakan yang tahun kemarin mendapat mu'allafatu qulubuhum, dapat supporting dari zakat, tahun depan diupayakan ia sudah menjadi muzaki, ya. Kebertahapan. Wanita juga diangkat derajatnya dari yang tidak sejajar dengan kaum pria. Jadi sekarang sama-sama sejajar, bahwa ia tetap sangat mungkin diapresiasi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari aspek kemanusiaannya. Aspek kemanusiaannya, yaitu takwanya itu tadi, kontribusinya sesuai peran dalam keluarga, peran lingkungan, peran kebangsaan, kenegaraan yang bisa dilakukan olehnya, begitu. Oke. Nah, tapi kalau tadi ada beberapa ayat ya, Gus, ya, memang ia menempatkan perempuan itu bahkan saudara kandung, ya Gus ya. Bahkan derajatnya tidak rendah lah begitu ya Gus. Nah, tapi kalau kita bicara dalam soal beberapa ini ya, kondisi-kondisi sosial gitu ya. Sosial ya. Kepemimpinan misalkan, atau beberapa isu-isu atau posisi-posisi publik, masihkah terjadi ini Gus, semacam diskriminasi bagi perempuan ini Gus? Saya pikir secara nyata masih ada, Ya, Gus, ya? namun bisa terus makin kita lebarkan kesadaran bahwa terlepas dari jenis kelamin itu bisa berkontribusi positif secara optimal di ruang publik, ruang kenegaraan, seperti ide-idenya, kehadirannya dengan sentuhan-sentuhan keibuannya, feminitas sangat dibutuhkan dimanapun. Bahkan umpama di parlemen dengan sudah ada berapa persentase perempuan, karena suara agar terwakili demikian. Nah, dalam kehidupan ini juga kan segala sesuatu berpasangan, ada yin yang siang dan malam, ada matahari, ada bumi, ada langit, ada bumi, bahkan Asmaul Husna saja ada Jamal, ada Jalal, ya. Nah, jadi ada keagungan, ada keindahan, ketegasan dengan itu semuanya sendiri ya Gus. Iya, jadi itu saling melengkapi, sehingga tidak ada bahasa-bahasa hegemoni, bahasa-bahasa dominasi. Itu sesungguhnya dalam agama kita sangat tidak diinginkan. Oke. Nah, kalau misalkan sangat tidak diinginkan, Gus, kalau kita melihat sejarah, bagaimana Nabi kita, ya Nabi Muhammad itu mengubah persepsi perempuan itu budak, perempuan itu
rendah. Iya. Itu dalam sejarahnya bagaimana sih Islam mengubah persepsi itu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kita sedang dalam pembahasan wanita karir dalam perspektif Islam. Gus Yunan, tadi gimana sih Islam ini? Dulu kan memang sejarahnya itu perempuan, ya dimanapun sejarah peradaban politik ya, termasuk dalam sejarah keagamaan kita, tarikh Islam itu kan memang perempuan itu dipandang sebelah mata, Gus. Jadi tidak bisa memimpin perang gitu ya, persepsinya tidak bisa memimpin negara, bahkan menjadi budak dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana Islam ini mengubah citra tersebut, persepsi tersebut, Gus? Pada embrio di zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu kan seperti ketika Nabi Muhammad itu ngasih taklim kalau bahasa sekarang lah ya. Ada ceramah. khutbah kepada sahabat-sahabat, lalu yang perwakilan dari sahabat wanita ini kan nanya ke Nabi, kapan kami mendapat kesempatan yang sama kita belajar. Lalu Nabi memuji itu, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Karena berani mengutarakan kemajuannya, ingin maju, ingin ngerti agama setelah ini. hijrah berarti ya, Gus, Iya, ya? dan di situ apresiasi banget Nabi Muhammad SAW. Wah, jadi di situ bisa bahwa pada zaman itu kan sudah sangat bisa disebut revolusioner banget wanita, dari kalau mereka dulu kalau punya anak kok lahir berjenis kelamin perempuan itu sangat dianggap, waduh, kehidupan ini keras, perempuan tidak mendukung, bahkan sistem aib, ya, tribe mereka, tribalnya, sistem kesukuannya di padang pasir yang keras dengan sistem sosial yang masih kesukuan banget, ya, peperangan dan sebagainya. Itu wanita oleh Nabi Muhammad dihargai untuk belajar literasi, mengenal tentang agama ini itu sudah luar biasa sekali, sangat luar biasa, sehingga dihargai oleh Nabi bahwa wanita Ansor ini luar biasa sekali. Jadi saat wanita menginterupsi Betul. Nabi Muhammad justru diapresiasi. Iya, mengingat minta jatah, kami kapan dapat kesempatan yang sama Nabi untuk dapat ilmu itu gitu. Nah, kalau terkait dengan perempuan bekerja, ini kan memang menjadi apa istilahnya ya Gus ya Pak? Ada banyak problem di masyarakat ketika perempuan itu pulang malam dari kantor, persepsinya tuh sudah buruk saja gitu kan. Jadi seolah-olah itu perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh, semua yang pulang malam tuh terkesannya negatif saja. Nah, ini bagaimana nih mengenai Islam memandang bahwa perempuan itu bekerja, Gus? Bagaimana, Gus? Sesungguhnya tidak ada sama sekali larangan, Tidak ada larangan ya, Gus, untuk wanita baik masih single maupun ia ketika sudah berkeluarga untuk bekerja, ya, diantaranya dengan sejumlah alasan ingin juga mencukupi kebutuhan rumah tangga, ya, membantu suami, ataupun dia ketika single parent dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya seperti ini. Tentu tidak, dalam pikiran tidak bijaksana jika terus hanya mengandalkan klannya, mengandalkan keluarganya. Namun kepentingan di situ, ya, jihad boleh disebut ya, jihad ketika posisi ia single parent atau sendiri harus membuktikan dirinya, juga dipandang harus juga mengingat dalam Islam ada konsep ini ya, adanya mahram itu adalah demi menjaga jiwa dan martabat perempuan.
Nah, maka ketika pulang malam atau bahkan berangkat ke masjid, semuanya itu berangkat haji kan faktor keamanan perjalanan ini Islam sangat menekankan ya Mas Sultan. Sehingga negara yang hadir dengan memberikan menjamin keamanan sampai ke dari perjalanan sampai ke kediaman dengan fasilitas yang bagus, penerangan jalan raya, kemudian alat transportasi yang bagus, keamanan dan sebagainya. Ini ketika itu sudah tersedia, tentu saja masalah stereotip ataupun penilaian-penilaian prasangka-prasangka buruk itu akan tergeser. Oh, jadi menyesuaikan zaman juga berarti ya. Jadi ada hal-hal yang sepanjang juga bahwa fungsi utama para wanita sebagai ia yang akan dipasrahi oleh Allah untuk mengalami kehamilan, mengalami proses melahirkan dan sebagai fungsi sebagai al-madrasatul ula. Al-madrasatul Iya, seorang ibunda itu sekolah ya, sekolah paling pertama bagi setiap anak, dan itu keluarga tidak bisa tergantikan posisinya sampai kapanpun. Di situ baik ibu ataupun bapak ya, tidak hanya ibunya saja, tidak hanya bapaknya saja, tapi kedua-duanya itu berfungsi sama demi pendidikan anak di rumah tangganya sesungguhnya. Ya kan kullukum ra'in ya, bahwa setiap kita adalah pemimpin, lelaki pemimpin, besok ditanya tentang wanita juga pemimpin di rumah tangga suaminya. Nah, ini saling melengkapi. Cara pandang paling awal itu adalah saling melengkapi. Kita lihat Nabi Muhammad saja yang levelnya Nabi itu dengan Siti Aisyah. Nabi Muhammad mau turun kalau bahasa kasarnya, mau lomba lari dengan Aisyah gitu ya. Enggak, meskipun bahasa lainnya kalau sekarang enggak jaim gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan pasangan. Nah, ini saling melengkapi, Mas. Tentu saja itu tadi ya tidak ada larangan sepanjang bekerja di tempat yang halal, bermartabat, jauh dari mengalami pelecehan ya. Dan kalau sudah berkeluarga sudah mendapatkan tidak melupakan izin, ya dari suami, kemudian fungsi utama sebagai dia juga harus pandai mensiasati komunikasi dan pendidikannya terhadap anak-anak di rumahnya, kemudian suami tidak merasa terzolimi dalam tanda kutip itu ya. Karena juga selain wanita yang berkarir perlu mendapat informasi yang tepat, maka para lelaki ataupun suami yang istrinya berkarir juga perlu mendapat nutrisi pendidikan, pencerahan yang tepat, Mas. Seperti contohnya begini, Nabi Muhammad suatu malam itu kan sampai ke rumah sudah tertutup. Lalu tidur di depan rumah, menjelang subuh Aisyah membuka, suaminya tidur di bawah, nangis minta maaf. Nah di situ Nabi Muhammad bukan ya nggak marah atau gimana, maafkan saya Aisyah, malah saya tidak ngabari kamu, bilang gitu. Di situ kan fungsinya peran yang sedang dicontohkan kepada umatnya ini kita gitu. Jadi ada peristiwa seperti itu ya guys? Peristiwa seperti itu. Nggak pernah Nabi Muhammad tuh istilahnya main dalam tanda kutip sok kuasa gitu ya. Bahasa lainnya atau mohon maaf bahasa kasarnya, kan udah gue beli bahasa kasarnya gitu ya. Itu sama sekali nggak pernah terlontar dari lisan beliau atau dalam gestur wajah ataupun dalam perilaku. Beliau sangat memuliakan sekali istri beliau. Saya baru dengar juga nih kisah seperti ini Gusti. Nah kalau kita bicara tadi Al-Madrasatul Ula, berarti kan
perempuan yang juga dibolehkan sebagai wanita karir juga harus tidak melupakan kewajiban menjadi ibu di rumah. Nah, ini kan kalau kita sudah bicara ibu, luar biasa sekali Gus nih dalam Islam kan, bahkan disebut 3 kali dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas spesifik ke ibunya setelah segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dan kita sedang membahas dalam tema wanita karir dalam perspektif Islam. Gus Yunan, tadi kita sudah bahas beberapa ya, bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja, ya. Islam memposisikan perempuan dalam persoalan publik, isu-isu publik, kepemimpinan dan lain-lain sebagainya juga punya tempat yang sama. Kata kuncinya adalah saling melengkapi, bukan dominasi, bukan hegemoni. Nah, tapi dalam persoalan ibu ini kan berbeda ya. Artinya perempuan itu kan lebih umum berarti ya. Apa sifat yang ya ada yang remaja juga bisa disebut perempuan, tapi ketika berkeluarga ya dia ada satu fungsi yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, ibu. Nah, ini bagaimana kemudian Islam ketika memandang perempuan dan ibu ini luar biasa sekali. Kalau dalam soal ibu ini derajatnya itu ditinggikan sekali. Nah, seperti apa Gus ini kalau persoalan keibuan dalam perspektif Islam? Silakan. Kalau secara umum Mas Rivaldi tentu saja sudah sangat jelas ya bahwa ibu itu tidak tergantikan, bahkan sampai kita akhir hayat pun tidak akan pernah mampu menggantikan air susu ibu yang membesarkan, menguatkan tulang dan daging kita. Terlebih jika ibu kita itu ibu yang berkarir, karena dia double kan Mas. Maka seorang anak ya, yang ibunya itu punya karir, itu harusnya 2 kali lipat bersyukurnya, menghormatinya terhadap ibunya. Karena seorang ibu yang berkarir jelas secara manusiawi seorang ibu itu kasih sayangnya sama anak jauh daripada pria, kan laki-laki kepikiran dia meskipun kerja dimanapun kepikiran anakku gimana makan, anakku gimana. Begitu sesungguhnya secara fitrah itu kaum Hawa yang berkarir, dia sudah punya keluarga, itu akan kepikiran tetap. Nah, double yang pemikiran dalam hal hatinya itu juga harus diimbangi dengan anak, putra dan putri yang bisa mensyukuri keadaan ya. Kemudian juga dengan pasangan hidup yang bisa menyupport ya. Support, benar-benar bersyukur, terima kasih dan saling mengisi gitu ya, saling mengisi. Karena bisa jadi tuntutan keluarganya memang mewajibkan si ibu harus keluar untuk berkarir, berjualan, bekerja dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa menyamakan harus di rumah semuanya kan, kita tidak bisa. Kita harus dilihat bahwa di beberapa kasus memang kaum perempuan, ibu-ibu itu tinggal kita mungkin bisa melihatnya ia bisa mendapatkan tambahan materi dengan di rumah ya. Lewat zaman sekarang ada pembelian online tanpa harus keluar, punya profesi yang tidak harus meninggalkan rumah, ataupun di luar rumah zaman sekarang sudah terbantukan dengan internet, bisa saling komunikasi, bahkan bukan hanya dengan mendengar, tapi juga sekarang dengan video call ya, bisa ngelihat. Nah, ini dengan teknologi ya, dengan teknologi sehingga batasan perbedaan ruang itu kan sudah lenyap. Oke. Di situ sentuhan touching seorang ibu itu kan tetap
bisa dijalankan. Iya. Sepanjang itu tadi meluangkan waktu. Jadi ini masalahnya adalah meluangkan waktu, menumpahkan kasih sayang, perhatiannya sebagai madrasatul ula itu nanti ketika di rumah dia benar-benar bisa waktu yang berkualitas ya, dengan ngobrol yang ada kelihatan tutur katanya, kemudian peneladannya, sikap-sikapnya beliau, ibu kita yang terutama double punya double itu. Nah, justru zaman sekarang malah putra dan putrinya mudah-mudahan perlu dikasih edukasi untuk didudukkan bisa memandang itu sebagai suatu yang beban yang berat disandang ibunya, justru harus bisa diletakkan sebagai tanda penuh syukur, bisa mengapresiasi, bisa benar-benar ketika bertemu digunakan untuk waktu yang bicara waktu yang berkualitas antara keluarga itu kan. Nabi menyatakan kalau makanlah berjamaah gitu kan. Nah, itu kan fungsi ketika makan malam bersama-sama. Jadi itu justru konsep yang memang mencairkan anak bercerita terhadap ibunya, tidak tabu, tidak yang akhirnya sembunyi-sembunyi. Itu sudah diajarkan oleh Nabi ya Gus ya. Karena ya begitu Mas Rivaldi, agama Islam ini kan ada yang bagian wilayahnya wilayah sabat, ya, wilayah yang kokoh, nggak berubah sepanjang zaman. Ada yang wilayah tagayur, yang sesuatu yang bisa berubah, ya. Sehingga kita memaknai Islam ini agama yang sempurna, ya itu sempurnanya maksudnya ada sesuatu yang tetap kokoh, tak lekang oleh waktu, ruang dan waktu itu selalu begitu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya bisa punya fleksibilitas sepanjang tidak keluar dari norma-norma dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh agama Islam ini, ya. Sebagai madrasatul ula, sebagai fungsi ia istri dari suaminya, ya. Kemudian ia juga itu adalah anak dari bapak ibunya tetap, kan? Itu sesuatu tantangan yang tetap terbuka untuk beramal soleh kan gitu. Sepanjang ia menginginkan ini amal soleh, merawat benar-benar keseimbangan, ya, martabatnya dan sebagainya, insya Allah itu malah akan berkah karena zaman akan terus bergulir kan ya. Bahkan ibumu 3 kali ya, itu dalam hadis atau ya, dalam hadis ya Gus ya. Insya Allah. Baru bapakmu. Gitu. Karena itu tadi luar biasa perhatian, ya, kejiwaan seorang ibu itu mikirin terus, dan itu alhamdulillah secara uniknya ya, tidak berhenti meskipun kita itu sudah mandiri, meskipun kita ini sudah punya keluarga sendiri, bahkan sudah usia dewasa ya, udah punya anak sebagainya. Seorang ibu itu tetap sudah makan belum, kan begitu ya. Sampai ibu kita sudah menjadi berusia lanjut, sudah jadi nenek dan sebagainya, itu tetap memperlakukan kita seolah-olah anaknya yang masih SD. Kasih sayangnya itu begitu, nyuapin gitu, Masya Allah. Oke. Jadi memang luar biasa sekali derajatnya Gus ya. Nah, kalau sekarang dunia sudah modern Gus ya, zaman sudah berkembang, teknologi, perkembangan informasi dan lain-lain sebagainya, kita tidak bisa menafikan bahwa dunia sudah modern, sehingga isu-isu yang memang meliputi perempuan itu pun juga berkembang. Tadi Gus Yunan sudah menyebutkan feminisme, menuntut hak kesetaraan dalam ruang-ruang publik, menjadi pemimpin, dan banyak hal lah yang memang menjadi isu terkini gitu ya. Bahkan kita bisa melihat sekarang sudah mulai isu pelecehan seksual itu kan sudah mulai speak up ini perempuan gitu ya. Bahkan kita siul, kita catcalling lah bahasanya, apalah segala macam lah Gus ya. Nah, itu bagaimana Islam memandang terkait dengan isu-isu perkembangan yang kini hadir, entah pelecehan seksual kah atau
perempuan bisa memimpin dalam konteks kenegaraan dan lain-lain sebagainya. Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dan juga Gus Yunan hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kita sedang membahas tema wanita karir dalam pandangan Islam. Gus Yunan, ini sudah segmen terakhir. Kalau ngobrol sama Gus Yunan tuh nggak kerasa, tahu-tahu udah terakhir aja. Gus, seperti tadi saya katakan, perkembangan isu tentang perempuan dan Islam ini kan kian hari kian berkembang. Pelecehan seksual, catcalling, dalam bidang politik pun perempuan menuntut haknya, menuntut suaranya, dalam banyak kebijakan publik pun demikian, suara perempuan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini Islam memandang perkembangan zaman tentang perempuan ini seperti apa, Gus? Silakan. Sepanjang tidak menihilkan fungsi biologis seorang wanita, seorang perempuan sebagai ibu bagi anak-anaknya, istri bagi suaminya, bisa memberikan kebebasan untuk memberikan kontribusi positif baik di lingkungannya maupun bagi bangsa dan negaranya. Hingga suara perempuan juga perlu kita dengarkan, ya. Baik di tingkat parlemen maupun di tingkat lingkungan, karena ide atau gagasan itu kalau kita benar-benar la ilaha illallah tadi, menuhankan Allah, maka kita harus belajar menerima kebenaran lepas dari suku, bangsa, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kan gitu. Bahasa ulamanya kan menyatakan Allah jadikan kita dua telinga ini kan untuk lebih banyak mendengar daripada ngomong. Ini tentu saja bersifat umum kan, nah, baik jenis kelamin apapun, tingkat pendidikan apapun, kita belajar mendengar menjadi sami atau mustami, menyimak benar-benar. Nah, di sini karena kebenaran itu kadang-kadang juga orang mengutarakan sesuatu kan tergantung juga kadang-kadang tingkat pendidikannya, kadang-kadang terbatasi oleh pengalaman masa lalunya, terbatasi oleh budaya-budaya yang dibentuk oleh suku ataupun batasan-batasan lainnya. Nah, makna positif dari adanya kita itu bertauhid dengan sesungguhnya, hanya menuhankan Allah, kita bisa bergerak bersama-sama, diskus, wasyawirum fil amr, ya, bermusyawarah dalam hal yang untuk kemaslahatan bersama, baik dalam skup kecil keluarga, lebih besar lagi RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, ataupun nasional, ya, skup nasional, ataupun bahkan bangsa, global di dunia seluruhnya. Itu semua tidak benar jika hanya kita menyatakan seolah-olah kebenaran hanya kebenaran hanya milik laki-laki. Iya, hanya milik laki-laki. Disitulah dibutuhkan ruang yang bisa diisi, juga disuarakan. Di situ tidak ada saling hegemoni, tidak ada saling, yang ada adalah saling beramal soleh. Ya. Satu sama lain itu kan menjadi tempat untuk beramal soleh. Bahasa lainnya, kalau ada orang marah, Nabi Muhammad menyatakan, ya kamu ngalah. Nah, ini kan menjadi amal soleh apa? Ketika ada kesalahpahaman antara dua belah pihak, Nabi menyatakan kamu islah antara keduanya. Jangan malah ngaduin omongan ini ke sini. Jadi posisi untuk selalu menjadikan amal soleh apa sih yang bisa aku lakukan, kontribusi apa sih yang bisa dilakukan seseorang terlepas dari jenis kelaminnya, ya, itu ya menjadi tolok ukur. Nah, tinggal dipastikan terutama untuk kaum
ibu, kaum wanita karir untuk benar-benar aman ya, aman di situ secara spiritual ya, kemudian juga secara sosial, ya, aman secara sosial. Jadi dari perundungan, ruda paksa, kemudian termasuk perilaku-perilaku yang kurang santun dari yang lain. Nah di sini juga disuarakan oleh perempuan. Bahasa lainnya kita jadi tahu bahwa itu perilaku tersebut kayak gitu itu bagi pihak perempuan kan nggak nyaman, mereka merasa dilecehkan. Nah suara semacam ini kan kalau kita nggak pernah mendengar, nggak tersuarakan, Kita nggak pernah tahu berarti ya. kita tidak tahu. Nah macam itu mas. Oke. Nah ini jadi memang menjadi semacam wawasan baru nih ya Gus ya, bahwa suarakanlah, sampaikanlah ketika memang itu menjadi persoalan, jangan diam, karena kan kebanyakan apa ya, tabu gitu loh Gus, jadi tidak tersuarakan gitu loh yang jadi persoalan. Itu kan sebetulnya dari dulu sudah ada, tapi kan baru akhirnya oh seperti itu membuat perempuan tidak nyaman, baru sekarang nih hype-nya, padahal kan Kan dari lama. di zaman sahabat ada Mas Sultan ya, ada seorang wanita ngadu ke Nabi Muhammad, Nabi, aku oleh ayahku dipaksa menikah dengan si A gitu. Oh, oke. Terus Nabi menyatakan, lah terus gimana? Kamu nggak ridho? Kalau kamu nggak ridho, saya akan manggil ayahmu, kemudian saya akan menegur atau mengasih nasihat atau gimana agar tidak jadi. Oke. Lalu wanita ini berkata cuman begini, enggak gitu Nabi, enggak apa-apa saya ridho dengan pilihan ayah saya, hanya saja ini unek-unek saya, bahasa lain ini unek-unek saya, hendaknya para ayah itu bisa merasakan apa yang berempati, apa yang, nah ini bahasa lain kan adalah aspirasi mas ya, mengutarakan. Kaum wanita Ansor itu seperti itu, ingin bergerak maju, terus ngobrol, mengutarakan sahabat wanita itu tadi mau dinikahkan, ngobrolnya ke Nabi ya, karena itu tadi Nabi mau mendengar, mau gimana baiknya itu tadi, bukan terus menang-menangan ya, hegemoni atau dominasi, bukan. Karena itulah yang akan al-mar'atu syaqiqur rijal, wanita itu saudara kandung bagi pria. Di situ bisa saling menutupi. Siang dan malam, ya, semuanya sesuai peran, saling menutupi. Itu indah sekali, Indah hidup sekali, ini. harmonis sekali. Nah, Gus Yunan terakhir memberikan pesan closingan, mungkin menegaskan bahwa Islam sangat amat memuliakan perempuan, sekaligus entah dalam karir, ruang-ruang publik manapun, perempuan tidak ada larangannya dalam Islam bahwa untuk berkarir atau apapun itu. Silakan Gus. Kepada para ibu berkarir, wanita berkarir, lakukanlah dengan niat ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri ya dari tidak bermartabat ya, kemudian juga tidak melupakan diri fungsi sebagai sebagai istri dari suami ataupun sebagai ibu bagi anak-anak. Nah, sekarang zaman sudah banyak memberikan kemudahan untuk komunikasi dengan keluarga di rumah, terus beri kontribusi positif bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini lewat jalur-jalur yang sudah tersedia. Ya. Dengan demikian kita semua bisa mengisi hidup kita ini benar-benar menjadi bermakna. Gitu. Oke, terima kasih banyak Gus Yunan atas apa yang disampaikan. Semoga para perempuan ya seluruh di Indonesia ini mendengar bahwa sudah tidak ada lagi dikotomi atau pemisahan antara bagaimana kemudian
perempuan dipandang rendah dan lain-lain sebagainya sudah tidak bermasalah lagi. Terima kasih sekali lagi pada Gus Yunan. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga semuanya ya, badannya, fisiknya agar kita tidak tidak terkena penyakit apapun dan virus apapun. Sekali lagi terima kasih kepada Gus Yunan, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Tetap saksikan ya episode-episode lainnya karena ada banyak sekali pesan-pesan yang sangat amat bermanfaat. Kami undur diri, saya Sultan Rifandi undur diri dan juga Gus Yunan. Terima kasih, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.